Ada saya subscribe Pak. Jadi, ya, masuk subscribe satu. Ya silakan, mau di-subscribe. Bisa ya, Demi Melizon official. Baik, mohon maaf, abang-abang saya belakangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi grogi saya sebetulnya. Ini ada dokter di sini, serta Ustadz, ada teman-teman saya di belakang juga. Jadi izinkan saya bukan menggurui. Saya mungkin di sini sebagai teman sharing ya. Sharing berbagi. Mungkin barangkali ada saya yang mengetahui sekelumit setitik dari ilmu ini. Kita berbagi. Mungkin kawan-kawan nanti ada yang lebih mengetahui lebih besar, satu gelas tolong berikan kepada saya. Gelas saya sekarang kosong, akan saya berikan kepada kita semuanya dan kawan-kawan juga kita berbagi di sini. Baik, saya diberikan materi sastra dan jurnalistik oleh panitia. Jadi berhubung panitia tidak menyediakan operator, saya biar melakukan sendiri. Oh bisa lah. Makasih Bang. Semoga surga dikasih pada aku. Segan saya. Masa Harus senior. sekali perasaan Pak RT. Senior saya suruh-suruh kamu bilang dosa saya. Tapi tertutup di barang abang gitu. Gitu. Saya dia apa? Tuhan. Oke. Di sini ada simbol ya, foto seorang lelaki botak. Ini teman saya dari Prancis nih, penari. Dia memberikan balon. Balon ini adalah sebuah berita yang diberikan kepada masyarakat. Boleh dia dipegang-pegang, boleh dia diletuskan. Terserah. Jadi dalam kasar ini karya-karya jurnalistik, karya sastra yang berbentuk tulisan itu adalah konsumsi dari manusia, bukan konsumsi buruk apalagi babi, tapi konsumsi manusia. Jadi karya jurnalistik, karya sastra itu dikonsumsi oleh manusia. Karena apa? Hanya manusialah yang dianugerahi Allah menguasai bahasa. Ya. Sedangkan binatang tidak dianugerahi bahasa. Jadi sastra dan jurnalistik itu setali seuang karena ditujukan kepada manusia yang menggunakan bahasa. Nah, itu dulu. Silakan Bang. Kan saya suruh-suruh sama dirinya. Saya Denny Melisa. Kemungkinan besar sudah kenal semuanya karena ini teman-teman saya semua. Saya orang Selaping, ASN, penulis dan konten kreator. Ya ini konten kreator. Pernah kuliah di beberapa tempat, tapi tidak lulus, belum selesai. Insya Allah tahun ini saya selesaikan untuk S1. Ada beberapa kegiatan saya. Pertama, saya sudah menulis beberapa tulisan. Ada 7 buku mengenai genre sastra. Kemudian saya sedang merampungkan 3 naskah buku, yang artikel, esai, dan juga novel. Saya pernah mengelola halaman seni budaya sastra Quran Aluan dari 2016 sampai 2019. Kemudian majalah Grosaria, lalu kemudian mendirikan beberapa majalah beberapa media daring dan segala macam. Juga berprofesi sebagai editor di beberapa penerbit. Lini mundur, oke siap. Dan kemudian atas beberapa kegiatan saya pernah dianugerahi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat Anugerah Literasi Minangkabau. Nah itu tahun 2016. Kemudian saya di Pasaman Barat sekarang Ketua Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat. Kemarin saya juga ditunjuk menjadi Ketua lagi Forum Penggerak Literasi Sumatera Barat. Hari ini berkegiatan di Pasaman Barat sebagai ASN, juga di Muhammadiyah sebagai koordinator bidang pustaka digitalisasi dan pengkaderan. Dan saya pernah ditulis dalam buku Explodia penyair apa dan siapa di Indonesia. Jadi saya ini di Indonesia dikenal sebagai penyair. Jadi bukan penulis, tapi terserah apalah. Yang penting hari ini tetap berkarya, beberapa tulisan tetap saya tuliskan. Saya tidak pandai berdemo, namanya. Saya hanya pandai menulis, maka dengan tulisan itu saya suarakan. Apalagi saya ASN, ada beberapa pantangan, larangan yang tidak boleh saya lakukan. Nah, melalui tulisan saya mengekspresikan batin saya, pikiran saya telurkan melalui tulisan-tulisan
yang terutama dalam bentuk sastra. Saya menulis jurnalistik juga beberapa, cuma akhir-akhirnya saya malas. Saya malas karena sekarang sudah bertumbuh banyak wartawan-wartawan kita, reporter kita. Di Pasaman Barat sudah saya hitung itu lebih dari 40 atau 60 orang. Cuma kegelisahan saya adalah belum semuanya bisa menuliskan baik. Nah, insya Allah dengan praktek, dengan bertanya, dengan banyak membaca nanti wartawan-wartawan kita, kalau target Bang Asmi tadi 300 wartawan jurnalistik, itu semua insya Allah akan menjadi wartawan yang baik, wartawan yang utama kalau bisa latihan dan banyak membaca. Nah, itu dia. Baik Bang, demikian Bang. Baik, ini dia. Kita semua, apalagi dokter nih, dokternya banyak bacaan nih, sastra dan jurnalistik. Nah, ini kita bagi. Sastra itu apa? Nah, gitu. Semua pasti tahu sastra itu apa. Dalam Sanskerta itu dibagi dua tuh. Ada sas yang artinya pedoman dan kemudian tra. Tra itu sarana. Jadi diartikan secara umum berarti suatu karya yang berbentuk tulisan yang memberikan makna yang mendalam. Nah, itu ya. Garis bawah itu makna yang mendalam yang mengandung estetika. Dua situ berarti. Mengandung makna mendalam dan mengandung estetika. Estetika itu identik dengan keindahannya, keindahan gitu, rekreasi. Ada fungsi dalam otak kita nanti akan termotivasi, terhibur, akan emosi-emosi kita akan muncul gitu. Itu sastra. Kemudian ada jurnalistik. Nah, gini. Jurnalistik. Dalam bahasa Indonesia apa sih jurnalistik ini? Pewarta ya. Kabar gitu. Pewarta, kabar. Kalau dalam Minang itu kabar. Jurnalistik ini secara definisi, secara bakunya itu diambil dari bahasa Latin, yaitu acta diurna. Acta diurna ini sebuah jurnal yang dipakai oleh senator ya. Para senator dulu di Romawi ada catatan hariannya mengenai kegiatannya. Jadi mungkin sekarang seperti apalah anggota legislatif kita ini mengadakan turba penggalian pergi ke daerah pemilihannya gitu. Nah, gitu kan? Nah, nanti dia ada catatan kasus tuh dicatatnya gitu. Nah, dalam bangsa Romawi dulu senator itu dinamakan dengan acta diurna. Yang dalam itu jurnal lah gitu nanti. Dibikin dalam jurnal. Nah, kemudian dari situlah diambil istilah jurnalistik ini, jurnal tadi, yaitu menghimpun kegiatan, menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jadi kan dia menghimpun semua kasus beritanya, fakta, bukan bohong, bukan hoax. Fakta yang terjadi itu dihimpun, kemudian dilaporkan. Ya. Jadi kalau ada fakta yang dihimpun, tapi tidak dilaporkan, itu apakah masuk berita atau tidak? Tidak berita kan? Karena itu hanya masuk data saja. Jadi yang dimaksud dengan berita itu adalah yang dilaporkan, ya kan? Yang dilaporkan itu. Ada nih teman-teman nih, saya punya fakta nih, si Anu korupsi, tapi nggak dilaporkan gitu. Itu bukan berita, itu hanya bahan saja, bahan berita dan belum disebut dengan berita. Ya, jadi yang disebut dengan berita itu ketika dilaporkan itu jadi berita dia. Dan kemudian, oke ya, sastra jurnalistik itu barangnya. Kemudian, mohon maaf saya agak cepat ini, karya sastra. Karya sastra itu karya, berarti ciptaan, menciptakan, mengkreasi, ya kan? Berarti karya sastra itu ada kata yang sangat komunikatif, yang disampaikan dengan komunikatif dan maksud penulis untuk tujuan estetika. Jadi sastra itu, karya sastra itu tujuannya untuk estetika, untuk hiburan, untuk memberikan kesan keindahan, apalagi untuk memasuki relung hati yang paling dalam dari manusia. Itu yang karya sastra. Kemudian sifat karya sastra itu bercerita dia, bercerita detail boleh saja. Bercerita detail dengan satu kejadian, dengan metafornya, dengan bahasa-bahasanya yang tujuannya tadi agar sampai kepada manusia. Dan kita ketahui kenapa Al-Quran kemudian karya sastra tertinggi, karena semuanya mengandung sifat ini, mengambil sifat dari karya sastra. Dia menggunakan bahasa yang paling tinggi yang diakui sampai sekarang. Kemudian dia juga ada cerita-cerita, ada ikrah yang bisa kita ambil di situ, dan juga kemudian ada fungsi estetik di situ. Itu dia karya sastra. Kemudian di karya sastra ini juga kita menggunakan perangkat sastra. Ada perangkat sastra yang digunakan untuk menciptakan sebuah karya sastra. Nah, kalau untuk pelajaran karya sastra ini itu bisa nanti 6 SKS nanti jadinya.
Ini kemudian ada karya jurnalistik. Nah, karya jurnalistik ini berarti bisa berarti tulisan, ya, tulisan, suara, gambar, ya kan? Suara dan gambar, ya kan? Terbayang apa yang itu? Tulisan itu berarti cetak, digital yang ditulis, ya, tertulis. Kemudian ada suara, radio, ya kan? Kaset, itu termasuk karya jurnalistik. Kemudian ada gambar, suara dan gambar. Suara dan gambar ini televisi atau YouTube sekarang, channel-channel itu berarti suara dan gambar. Tapi ada khasnya lagi, kalau dia tidak mengandung data dan grafik, gitu, maupun dalam bentuk lainnya, maka semua itu bukan karya jurnalistik. Jadi yang disebut dengan karya jurnalistik memiliki ada datanya, lengkap, sudah diterangkan tadi sama oleh Bang Idri tadi. Memuat fakta, memuat data, memuat grafik, ya, di dalam skema penulisan yang disampaikan oleh senior kita tadi. Itu semua baru mengandung berita. Tapi kalau tidak ada faktanya, ya, tidak ada grafik maksudnya boleh dalam bentuk tulisan, angka-angka, atau boleh dalam bentuk gambar, itu kan tergantung bagaimana penyajiannya. Kalau itu tidak ada, berarti dia masuk, bisa jadi mungkin masuk karya sastra. Tapi kalau ada grafik, ada datanya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara fakta, itu namanya karya jurnalistik. Nah, kalau ini ya, menggunakan media cetak, media elektronik dan segala macam itu sarananya kita. Sarananya. Zaman dulu juga ada juga nih cara berkomunikasi selain itu, selain media cetak juga. Di Minangkabau itu ada kabar dengan bercerita lisannya. Itu semua sarana. Di Mandarin saya nggak tahu apa ada cerita seperti itu. Onang-onang itu cerita itu Bang. Onang-onang cerita. Nah, ini karya sastra. Karya sastra itu bagi dua dengan fiksi dan non fiksi. Jadi ada yang bilang tuh, non fiksi itu apakah sastra gitu? Atau tidak? Ada yang mengatakan itu tidak sastra. Dia termasuk sastra, ya kan? Perbedaannya di sini dia. Kalau sastra, fiksi dia hanya 3 dia. Prosa, puisi, dan drama. Nah, prosa itu yang masuk kepada prosa apa tuh? Esai, artikel, ya kan? Apalagi novel, cerita pendek, dan lain sebagainya. Prosa. Kemudian ada puisi. Nah, puisi ini seperti juga ada bahasa puisi. Bahasa yang lebih mengutamakan metafor untuk mengungkapkan sesuatu. Kemudian ada drama. Drama ini berarti membutuhkan suatu tempat pertunjukan, ya, yang menggunakan naskah-naskah yang dibuat khusus untuk menampilkan karya drama. Ini dia jenis sastra fiksi. Kemudian ada sastra non fiksi, itu dalam bentuk biografi, autobiografi, esai dan kritik sastra, itu non fiksi. Baik, selanjutnya kepada fungsi karya sastra. Fungsi karya lagi Bang. Belum. Mundur. Cantik lagi. Iya betul. Fungsi karya sastra. Karya sastra itu seperti kita bahas tadi, itu berarti ada fungsi estetis, fungsi etis, fungsi didaktis, fungsi reflektif, dan fungsi kreasi. Fungsi estetis ini dia berarti mengandung keindahan, estetis. Kemudian fungsi etis dia mengandung norma-norma, nilai-nilai. Jadi ada nilai-nilai, ada norma-norma yang diusung. Ada ideologi yang diusung dalam sebuah karya sastra. Kemudian fungsi didaktis ini adalah fungsi pendidikan, ya. Fungsi didaktis berarti fungsi pendidikan. Ada pendidikan, ada edukasi di situ. Ada di situ tujuannya untuk membuat orang benar. Ya. Kemudian fungsi reflektif, fungsi kita perenungan. Ibroh, kita ambil hikmah dari cerita-cerita orang lalu, dari kisah-kisah gitu. Kita ambil reflektif. Kemudian fungsi rekreasi, ini sebagai hiburan. Jadi kita baca novel, kita baca puisi itu hiburan. Fungsi sebagai hiburan aja. Jadi tidak hanya sebagai kita harapkan sesuatu dari situ, hanya untuk menghibur kita aja. Sama dengan kita mendengar lagu gitu. Lagu-lagu itu kan termasuk juga dalam bentuk alih wahana dari karya sastra. Puisi, syair-syair dialihkan menjadi lagu gitu. Jadi puisi ada apa? Baik. Karya jurnalistik merupakan tulisan non fiksi. Nah, ini masuk tadi kan karya jurnalistik masuk ke non fiksi. Jadi kawan-kawan yang menulis berita, jangan sesekali campurkan fiksi di dalam jurnalistik, itu aja. Maka disampaikan seperti ini. Jangan masuk fiksi di situ, ya kan? Jangan campurkan fiksi, hayal-hayalan imajinatif, imajiner gitu. Nanti berdialog diwawancara dengan tokoh imajiner, gitu kan? Ini saya sampaikan karena jangan anggap ini tidak ada. Ada sebuah koran, saya tidak sebut korannya nih. Ada sebuah koran yang ditulis oleh satu orang, isinya 16
Saya sebenarnya, iya, saya ada kawan saya nih, 16 halaman dia semua yang isi, tidak ada wartawannya. Imajiner, ngerjain proyek aja nih, kan itu nggak boleh, ya. Jangan sampai dijadikan itu sebagai suatu pekerjaan lalu kita sebut wartawan. Itu semuanya imajiner. Gak mungkin kita mengerjakan 16 halaman, ya kan? Terus 1 minggu loh, mingguan gitu. Itu tanpa apa? Dengan menghadirkan tokoh fakta, saya nggak percaya itu. Fakta semua itu pasti imajiner. Ya, pasti pula itu. Tulisan non fiksi yaitu tulisan yang berbasis fakta dan data seperti berita, artikel, feature, udah ya, resensi sampai karya ilmiah. Nah ini dia. Ciri utama karya jurnalistik adalah faktual. Faktual itu apa? Apa? Faktual. Nyata dia, faktual ya. Ada lagi realita. Realita gitu. Faktual itu nyata dan sekarang betulnya. Enggak kemarin. Jadi nilai berita ini 2 hari kayaknya sudah basi dia nih. Jadi hari ini ditulis besok orang atau sekarang kalau online sana hari kejadian hari ini 1 menit kemudian sudah bisa online, bisa dipublish. Nah itu faktual dia. Faktual. Kemudian bukan hasil khayalan benar-benar terjadi dan nyata itu. Kemudian jenis karya jurnalistik secara umum dikelompokkan ke dalam 3 ruang. Nah ini berita, opini, apalagi nih? Opini atau pandangan, view dan feature. Nah 3 ini. Jadi kawan-kawan semuanya bisa mengambil segmen di 3 ini. Penulis berita, penulis opini, dan penulis feature. Kawan-kawan semuanya, ini semua bernilai uang semuanya. Ya, berita ini punya uang. Ya, tingkatan lebih tinggi lagi opini. Opini surat kabar itu dibayar sekitar 100.000 lagi nih. Mungkin lebih tinggi dari berita. Ya kan? Tapi nggak tahu saya ataukah satu berita sekarang bisa dibayar 200.000 sudah nggak tahu saya. Tapi opini ini bisa bernilai jutaan. Di beberapa media mainstream itu ada kolom opini namanya. Mungkin Pak Dokter bisa nulis itu. Tulis di situ, kirim, dia ada ketentuan di bawahnya itu opini kita. Nah, opini. Kemudian ada feature. Feature ini yang paling mahal ini. Feature ini membutuhkan investigasi, wawancara, bahkan tinggal di suatu tempat kita menuliskannya dengan bahasa sastra, tapi gaya jurnalistik. Nah, ini feature nih. Feature. Yang banyak menulis feature ini biasanya di majalah-majalah pesawat terbang, majalah pariwisata, ya kan? Majalah mainstream juga, mingguan-mingguan itu menulis ya. Itu kawan-kawan di Kompas saja itu bisa dihargai 5 juta, 6 jutaan tuh. Satu feature itu. Tapi memang membutuhkan waktu. Kita investigasi ke situ, kita ikut mungkin dengan mereka. Misalnya nih, Rempang nih. Harus Rempang. Kalau ingin tahu pergi ke sana, tinggal bersama masyarakat di situ, hidup di sana seminggu, insya Allah kawan-kawan bisa nulis feature misalnya. Karena ada menyangkut emosi di sana akan dituliskan, bagaimana keadaannya gitu. Saya mengenal beberapa orang penulis feature ini dan alhamdulillah kehidupannya lebih baik daripada faktor yang lain. Karena dia memang dibayar lebih mahal, ada yang dolar gitu macam. Feature. Karangan khas yang mengandung berita dan opini. Jadi ini jika dijabarkan lebih panjang maka semua itu menjadi berita, opini, kolom, tajuk, rencana, feature, resensi, esai, tulisan ilmiah tunggal. Yang semua ini dari berita sampai tulisan ilmiah esai ini, berita sampai esai ini, itulah sebenarnya yang mengisi surat kabar kita, surat kabar cetak ya, surat kabar cetak itu. Jadi kalau kawan-kawan lihat semuanya ada kolom berita, ada kolom opini, kemudian ada kolom berita, dan opini dan kolom, ada tajuk rencana, dan tulisan misalnya. Tajuk rencana itu biasanya redaksi yang bikin tuh di kolom kiri biasanya. Kemudian ada feature, resensi, esai dan lain-lain. Itu isi dari sebuah media. Lanjut Bang. Nah, ke literasi. Literasi itu sebetulnya adalah seperangkat kemampuan. Seperangkat kemampuan individu yang dimiliki oleh manusia. Ini yang terdiri berarti serangkaian saya bilang tadi itu berarti serangkaian itu kemampuan dan keterampilan ya. Serangkai, ada kemampuannya, ada keterampilannya. Dia kadang-kadang ada mampu tapi tidak terampil. Nah, ada yang terampil tapi tidak mampu. Jadi ini serangkai dia, harus mampu dan terampil. Yang dimiliki individu, jadi bukan kelompok ya. Individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak munculnya dadakan saja gitu. Ketika dikejar anjing baru kita keluar di kemampuan apanya, tidak. Tapi memang digunakan untuk digunakan untuk dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti kemampuannya. Sama kemampuan individu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu literasi pengertiannya. Banyak definisi literasi ini kita temukan, silakan nanti di Google nanti. Sudah banyak sekali. Nah, kemudian bahasa jurnalistik.
Bahasa jurnalistik itu adalah bahasa yang digunakan oleh seorang wartawan untuk menuliskan karya-karya jurnalistik. Nah gitu, tadi Bang. Nah ini dia literasi. Jadi kenapa tadi literasi menyambung ke bahasa jurnalistik? Karena bahasa jurnalistik itu salah satu dari literasi. Jadi ada kemampuan kawan-kawan semua ini, kemudian itu dia tuh. Kemampuan kawan-kawan wartawan dalam tingkat keterampilan dan kemampuannya, serangkaian kemampuan dan keterampilan kawan-kawan jurnalistik untuk mempergunakan pekerjaan jurnalistik ini untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, itu literasi. Ada jenis literasi? Tuh. Literasi dasar ini berarti kemampuan kita menulis dan membaca. Itu literasi dasar. Jadi seluruh wartawan itu harus memiliki literasi dasar ini. Saya bisa jamin tidak akan bisa menulis dengan bagus kalau tidak membaca, gitu ya. Jadi sekali harus punya bacaan. Wartawan yang hebat itu memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya. Harus punya perpustakaan pribadi. Bang Irti mungkin punya perpustakaan ya? Ada ya. Kalau saya sekitar 200-300 buku adalah itu saya baca semua. Ya tapi kita harus jadi ini kan? Iya. Jangan kalah sama dokter. Bang dokter ini juga membaca buku juga. Kalau saya berdebat juga. Jadi kalau kita baca buku itu kita harus ya gitu. Kemudian ada literasi pustaka. Jadi seorang wartawan itu wajib untuk ke library, wajib untuk mencari sumber ke dalam perpustakaan, gitu ya. Media mainstream itu memiliki perpustakaan untuk wartawan-wartawannya. Kompas itu memiliki sekitar 15.000 koleksi buku, termasuk ensiklopedianya juga. Mereka punya Puslitbang namanya, Pusat Penelitian Pengembangan. Jadi kalau Anda baca Kompas, itu ada tuh bikin grafik Puslitbang Kompas itu ada. Kemudian literasi virtual. Literasi virtual ini menyangkut kemampuan kita untuk mengadakan interaksi secara virtual. Nah, baru-baru ini kan kita sudah melaksanakan semua itu. Ada yang zooming, ada yang macam-macam. Kemudian literasi media, ini yang kita lakukan. Bagaimana kita memanfaatkan media ini menjadi menyampaikan tujuan kita sebagai penulis dan juga kabar-kabar yang faktual untuk masyarakat. Lalu literasi teknologi ini, cara kita menggunakan teknologi ini. Jadi kita tidak boleh gaptek nih. Teknologi semakin berkembang, artinya kita harus juga menyesuaikan dengan teknologi tersebut. Ya, sekarang lawan penulis itu ada satu cara, artificial intelligence. Itu kita kasih kata kunci saja, dia sudah bisa menulis berita tuh. Sudah bisa menulis tulisan gitu. Ada ChatGPT namanya ya sekarang udah berbayar sekarang tuh. Saya udah coba itu, dan luar biasa. Luar biasa, artinya kalau kita tidak belajar, kita akan dikalahkan oleh teknologi gitu. Nah, oke, ini prinsip dasar bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik ini masih menurut Rosyid Anwar itu sifatnya khas, ringkas, padat, sederhana, lancar, jelas dan menarik. Kemudian di dalam prinsip dasar bahasa ini kita memakai retorika tekstual yang dikeluarkan oleh Leach pada tahun 1993. Ini dia. Prinsip prosesibilitas, yaitu teks disajikan sedemikian rupa sehingga mudah bagi pembaca. Untuk memahami pesan pada waktunya. Jadi ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, harus banyak membuat unsur-unsur padat, jelas, ringkas, sederhana dan segala macam. Ada lagi prinsip ekonomi namanya. Kemudian ini prinsip kejelasan. Prinsip kejelasan itu bahasa teksnya tidak ambigu. Jangan ambigu. Gitu. Ambigu ini apa nih? Memiliki dua arti ya, 2-3 arti, abu-abu dia. Karena misalnya nih, negara Wakanda, contohnya negara Wakanda dalam kurung tidak memakai dalam kurung lagi Pancasila sebagai ideologi negara, jadi kan dalam kurungnya ini ambigu nih, dia memakai Pancasila atau tidak sih gitu, gitu. Jadi jangan ada itu bahasa-bahasa yang membuat orang memiliki bayangan yang mendua gitu. Dia harus jelas dia. Kalau ambigu ini bahasa Indonesia ketaksaan. Bahasa ekonomi, artinya teks itu singkat tanpa harus merusak dan mereduksi pesan. Jadi kalau wawancara itu nanti bisa dikasih nanti banyak info, banyak informasi ya. Kita harus mampu dia meringkasnya tanpa merusak pesan yang disampaikan gitu. Ya kan? Ada pula nanti yang tidak perlu kita sampaikan. Ya. Ada pula yang tidak perlu kita sampaikan nantinya.
Jadi kalau kita bisa mengandalkan prinsip ekonomi ini, artinya kita bisa menghemat waktu dan tenaga dalam memahaminya. Apalagi kawan-kawan semuanya, di media online itu membutuhkan sebuah space yang pendek, ya, tidak panjang. Setahu saya di media online itu cuma 4 paragraf atau 5 paragraf saja. Kalau sudah berpanjang-panjang nanti dia itu nanti akan membosankan. Jadi beda dengan media cetak. Cuma ada juga yang bikin halaman 1, 2, 3 gitu. Tapi di halaman 1 itu biasanya itu pendek saja tuh. Pendek saja. Kemudian prinsip ekspresivitas atau disebut dengan prinsip ikonisitas. Jadi ikon ini kita harus bisa memilah mana berita yang prioritas dulu. Contoh nih, bundaran itu kebakaran misalnya. Bundaran kebakaran, kemudian ada buaya lepas di Batang Toman gitu. Yang mana harus kita beritakan dulu? Kita harus memilih ikoniknya dulu. Berarti ikonik yang mana? Buaya lepasnya atau bundarannya gitu. Nah, itu termasuk tergantung kita masing-masing. Pilih yang paling ikonik yang mana. Saya dulu waktu pelantikan Pak Answardi, ketika kawan-kawan memberitakan pelantikan di Padang, yang saya beritakan adalah papan bunga yang ratusan itu. Saya tidak memberitakan Pak Answardi lagi karena sudah tidak ikonik lagi. Tapi papan bunga tidak ada yang memberitakan. Saya dapat rating yang banyak waktu itu. Papan bunga pelantikan gitu. Nah, kita harus bisa memilihkan itu. Oke, Pak? Ini sudah dipilih, Pak? Sudah jelaskan Abang tadi ya? Prinsipnya sederhana, singkat dan sederhana. Nah, ini sekedar pengetahuan saja bahwa bahasa Indonesia itu terbagi 2, bahasa baku dan tidak baku. Bahasa jurnalistik itu adalah bahasa baku, ya. Artinya sesuai dengan EBI namanya, Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu kita kenal EYD namanya, sekarang EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa tidak baku. Jadi tidak ada logo di situ, tidak ada. Ana, antum tidak ada, ya. Bahasa baku, bahasa Indonesia. Kemudian dalam ragam bahasa Indonesia ini ada lagi berdasarkan medianya lisan dan tulisan. Jadi lisan dan tulisan mungkin sudah paham ya. Lisan itu berarti dengan oral dia, kayak rekaman kaset gitu kan, cerita tutur itu tulisan itu. Kemudian tulisan, nah kita masuk dalam bentuk tulisan ini. Tulisan itu jurnalistik, novel dan tulisan segala macam tadi. Kemudian ini berdasarkan standarnya. Berdasarkan standar ini berarti standar yang dibakukan gitu, berarti kan berdasarkan yang telah disepakati menjadi bahasa Indonesia itu standar. Itu yang dari EYD, EBI dan segala macamnya, itu banyak perkembangannya. Apalagi sekarang sudah banyak entry-entry bahasa yang dimasukkan ke dalam KBBI sekarang. Kawan-kawan silakan nanti download di Play Store, itu ada KBBI 4 atau 5. Itu harus digunakan tuh. Gunakan itu untuk mencari bahasa-bahasa atau kata-kata yang terbaru dalam bahasa Indonesia. Kemudian berdasarkan cara pandang penutur. Nah, ini juga bahasa Indonesia ini berdasarkan cara pandang penutur. Orang Minang itu berbeda bahasanya dengan orang Madura, dengan orang Batak gitu. Berbeda. Barangkali nanti itu juga berpengaruh dalam bentuk tulisan. Bentuk tulisan. Termasuk juga nanti orang Jawa. Saya pernah dapat pujian nih yang sesama penulis dari Jawa, bahwasanya mereka itu menganggap kita ini penulis dari Minangkabau itu harusnya bersyukur karena memiliki kekayaan bahasa yang sangat banyak gitu. Dan kita enak aja memasukkannya dalam karya kita, dalam tulisan kita gitu. Kita mungkin bisa saja menggunakan lading gitu untuk menyebut parang gitu. Dan orang mengerti gitu. Itu kan kelapa dengan ada tuh kerambil ada. Dan orang tahu gitu. Jadi kita orang Jawa itu memang mungkin di Jawa mungkin tidak banyak kata-kata yang bisa dipakai untuk tulisan. Nah, kita di Minang atau Melayu ini banyak. Nah, itu dia cara pandang penuturnya. Yang terakhir apa tadi, Bang? Itu mengenai topik pembicaraan. Nah, tadi saya melihat Pak Dokter tadi berkeliling di situ. Ada topik yang sangat menarik itu. Nah, itu dia bisa digunakan juga menurut ragam bahasanya itu. Gimana topik pembicaraan apa gitu. Menurut saya bagus juga itu. Itu topik pembicaraan. Jadi dia sekarang dibicarakan sekarang diberitakan. Baik, Bang. Nah, ini dia ragam bahasa jurnalistik adalah salah satu ragam dalam bahasa Indonesia. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa. Kemudian ciri ragam bahasa jurnalistik ini ada yang proyeksi. Proyeksi ini berarti kita berita ini tidak hanya memandang ke hari ini saja, tapi juga akan berdampak kepada masa depan. Artinya sebuah berita yang mengandung proyeksi, dia memiliki keberlanjutan berita. Jadi ketika ada orang demo di kantor bupati misalnya, tidak hanya sekali itu aja beritanya tuh. Seorang wartawan harus proyeksi ini beritanya akan berlanjut kemana? Apakah dia akan terjadi pembagian bantuan sembako atau kemudian Pak Bupati melakukan verifikasi kemarin ada kan? Kemudian seminggu kemudian akan ada realisasi dari bantuan gitu. Itu seorang wartawan harus memproyeksi sampai ke situ.
Jadi tidak hanya berita hari ini saja, begitu ya. Dan kemudian proyeksi ini juga dipakai ketika kita mencari berita investigasi. Berita investigasi itu memiliki proyeksi yang sangat panjang ke depan. Jadi tidak hari ini saja. Karena juga proses investigasi ini juga menggunakan tenaga, waktu dan pikiran juga yang sangat banyak. Gitu. Dan dia biasanya kita bisa ini kasus-kasus yang sangat penting, sangat penting. Nah kemudian bahasanya juga harus objektif, artinya berimbang, tidak menyebelah, ya, tidak menyebelah, harus seimbang kita kalau memberitakan. Kemudian tidak kontradiksi, jelas tuh. Jangan kita memberikan bahasa-bahasa yang kontradiktif. Misalnya menggunakan, kalau media kita ini mendukung seseorang, kita kemudian menyerang, itu yang tidak boleh, tidak boleh. Kemudian ada lagi metafora. Metafora ini maksudnya, metafora ini kita harus menyederhanakan sebuah kata atau diksi-diksi yang rasanya mengganggu norma. Contoh sekarang ini ada pemerkosaan, kan diganti dengan ruda paksa, gitu ya, agak disamarkan dia. Apalagi pelacur, apa dibilang tuh? Gitu. Yang seperti itu kita gunakan ada metafora di situ. Apalagi mantan bupati, apa namanya? Diganti dengan petahana gitu. Seperti itu. Jadi kita harus cari. Kalau memang dia tidak bisa dibahasakan dengan bahasa yang rasanya agak mengganggu gitu, digunakan metafora. Gitu. Ayo Bang. Oke, terima kasih. Alhamdulillah selesai. Oh iya ini. Jadi silakan. Dan saya milenial. Jadi kalau milenial seperti ini. Kontaknya itu ada YouTube-nya, Minimalism Official, ada Facebook-nya juga. Silakan. Kalau kita berteman di Instagram, di Twitter, ini emailnya jangan saya pakai ini. Ada blog saya juga, blog ini Twitter saya banyak di sini. Ada TikTok, dan ini WA saya. WA ini insya Allah aktif 24 jam. Silakan kita berkomunikasi dengan baik. Saya paling suka diajak kopi, niat ngobrol, ya. Dia ngobrol, kita diskusi banyak hal nanti. Baik, alamat saya di Perumahan Gerai Makmur. Sebelum ditanyakan kalau hilang dompet saya di mana diantarkan, saya tinggal di Perumahan Gerai Makmur, blok B nomor 6. Terima kasih, saya Denny Munizon. Mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kawan-kawan semuanya, terutama bagi saya. Apa yang salah itu dari saya, yang benar itu dari Allah. Nasrun minallah wa fadlun nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita berikan apresiasi.